Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Mulyadi dari program Industri Teknik Industri Angkatan 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar medan magnet. Medan magnet merupakan sebuah gambaran yang biasa kita gunakan untuk merepresentasikan bagaimana gaya magnet terdistribusi di antara suatu benda bermagnet atau di sekitar benda bermagnet tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kalau medan magnet memiliki dua kutub, yaitu positif dan negatif, dimana jika kita dekatkan dua buah magnet, maka dapat terjadi gaya tarik menarik ataupun tolak menolak. Gaya tarik menarik terjadi jika kutub positif didekatkan dengan kutub negatif, sedangkan jika terjadi gaya tolak menolak sebaliknya, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Selain itu, kita juga tahu bahwa gaya tarik menarik atau tolak menolak tersebut memiliki batas jangkauan di sekitar magnet tersebut yang tidak bisa kita lihat. Medan magnet dapat mendeskripsikan bagaimana gaya yang tidak terlihat tersebut di sekitar magnet. Terdapat dua cara untuk menggambar medan magnet. Yang pertama dideskripsikan secara matematik sebagai vektor. Setiap vektor pada setiap titik yang berbentuk panah tersebut memiliki arah dan besaran. Seperti yang kita tahu sebelumnya, pengertian vektor adalah memiliki nilai dan arah. Nilai dan arah tersebut bergantung dari besar gaya magnetik pada titik tersebut. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan garis. Setiap vektor disambungkan dengan sebuah garis yang tidak terputus dan banyaknya garis dapat dibuat sebanyak mungkin. Cara ini yang paling sering dipakai untuk menggambarkan suatu medan magnet. Garis-garis medan magnet memiliki karakteristik yang berguna untuk kita menganalisa. Yang pertama, setiap garis tidak pernah berpotongan satu sama lain. Yang kedua, garis akan semakin rapat pada wilayah di mana medan magnet semakin besar. Hal ini menandakan bahwa semakin rapat garis medan magnet, maka semakin besar gaya magnetnya pada wilayah tersebut atau sekitar benda tersebut. Garis-garis ini tidak bermulai atau berhenti dari manapun, akan tetapi garis-garis tersebut membentuk suatu lingkaran tertutup dan tetap menyambung di dalam material tersebut. Lalu yang keempat, arah medan magnet direpresentasikan dengan panah pada garis-garisnya. Kadang-kadang tanda panah itu gak digambar pada garis-garis medan magnet, tapi medan magnet akan selalu memiliki arah dari kutub utara ke selatan. Lalu yang terakhir, garis-garis ini dapat divisualisasikan secara nyata. Cara paling sederhana adalah dengan menyebarkan bubuk pasir besi di sekitar magnet dan akan menghasilkan karakteristik yang sama seperti pada garis-garis medan magnet. Lalu, karena medan magnet merupakan besaran vektor, maka terdapat dua aspek untuk mengukur medan magnet, besarnya dan arahnya. Maksudnya tuh nilai dan arahnya. Untuk mengukur arahnya, kita dapat menggunakan kompas magnet. Kalau kompas magnet diletakkan di sekitar medan magnet, maka arah jarum jam kompas akan mengikuti arah medan magnet di titik tersebut. Lalu terdapat satu cara untuk membuat medan magnet tanpa menggunakan magnet, yakni dengan mengalirkan arus listrik. Jika kita alirkan arus listrik melalui kabel, contohnya dengan menyambungkan ke baterai, maka kita akan mendapat dua fenomena. Yang pertama, semakin besar arus yang mengalir pada kabel, maka akan semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Demikian pula sebaliknya. Sesuai dengan hukum Ampere, yaitu besar medan magnet yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus B sama dengan mu 0I per 2πr, di mana I adalah besar arus listrik, lalu R adalah jaraknya dari
Jaraknya dan min 0 merupakan konstanta permeabilitas, yaitu nilainya 4pi kali 10⁻⁷. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.